Halo rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru, yaitu berjudul Back in Action 2025. Di film kali ini akan menceritakan tentang sepasang suami istri yang merupakan mantan agen mata-mata yang paling legendaris. Namun kehidupan mereka menjadi berubah ketika musuh lamanya kembali dan menculik kedua anaknya, sehingga mereka berdua harus kembali beraksi demi menyelamatkan kedua anaknya. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sepasang kekasih yang masing-masing bernama Matt dan juga Emily. Mereka berdua adalah seorang agen rahasia yang sangat hebat dalam melakukan tugasnya. Kali ini mereka mendapat tugas dari atasan mereka yang bernama Chuck untuk mencuri sebuah kunci yang bernama IGS. Kunci tersebut bisa membuka akses untuk mengendalikan sistem elektronik apapun di seluruh dunia. Kunci tersebut saat ini dipegang oleh seorang kriminal bernama Balthazar Gore. Namun Emily berhasil mendapatkan sidik jarinya, sehingga mereka berdua secara diam-diam bergegas masuk ke dalam kantor milik Gore untuk mencuri kuncinya. Tanpa masalah mereka berhasil mengambilnya. Namun saat akan keluar mereka ketahuan, sehingga mereka berdua harus melawan beberapa anak buah Gore. Setelah itu mereka segera pergi ke titik penjemputan dengan arahan Chuck. Singkat cerita, mereka berdua sampai di titik jemput dan sudah ada agen bernama Baron yang menunggu mereka. Di perjalanan, Emily mengaku jika ia saat ini sedang hamil dari anak Matt. Awalnya Matt tak mempercayainya, dan pada akhirnya Emily menunjukkan test pack-nya, sehingga Matt akhirnya mau untuk menjadi ayah dari anak-anaknya. Namun Emily ragu jika pekerjaan mereka saat ini tidak cocok untuk mempunyai seorang anak. Namun Matt meyakinkan Emily jika semua pasti bisa diatasi. Lalu Emily merasa mual dan ingin memakai kamar mandi pesawat. Namun anehnya kamar mandinya rusak dan mereka berdua sadar jika ada yang aneh. Benar saja, pramugara di sana tiba-tiba menyandra Emily dan meminta Matt untuk memberikan kuncinya. Namun dengan pengalihan yang dilakukan Matt, Emily akhirnya terbebas dan mereka berdua harus melawan semua orang yang ada di pesawat, yang dari awal semua ini adalah jebakan bagi mereka berdua. Sayangnya, pertarungan tersebut membuat si pilot tertembak dan pesawat mulai tak terkendali hingga akhirnya terjatuh. Hanya ada satu parasut dan Matt berniat untuk berkorban agar Emily serta anaknya selamat. Tapi beruntung Emily langsung menggendong Matt dan mereka berhasil keluar dari sana menggunakan parasut. Setelah selamat dari kejadian itu, Matt menyarankan agar mereka keluar dari kehidupan mereka saat ini dan memulai hidup baru menjadi warga sipil biasa. Terlebih lagi kuncinya dianggap hilang dan mereka berdua dianggap mati dalam kejadian barusan. Karena pekerjaan mereka beresiko, Emily pun setuju agar anak-anaknya nanti akan selamat. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Matt dan Emily sudah meninggalkan semua pekerjaannya dan Matt saat ini bekerja sebagai pelatih bola di sekolah anaknya. Saat ini mereka berdua sudah mempunyai dua orang anak. Yang pertama ada Alice dan yang kedua ada Leo.
Hubungan mereka berdua dengan kedua anaknya tidak begitu baik karena anak-anaknya tahu jika kedua orang tuanya selalu berbohong tentang kehidupan mereka sebelum mempunyai anak. Tentu saja itu dilakukan agar kedua anaknya mereka aman dari bahaya. Colombia, Belize, Russia. Yeah. Your dad and we picked up some basic Russian. Say, little lady, Like the other day, Dad, I heard you talking to... you had me. Don't be so shook so quick. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sekolah. Namun mereka dibuat kesal karena Alice saat ini sudah mempunyai seorang pacar. Alice menyadari kelakuan kedua orang tuanya dan meminta agar mereka pergi karena mereka memata-matai anaknya menggunakan teropong. Malamnya, Emily sangat kesal kepada Alice karena sikapnya yang selalu melawan orang tua. Hingga akhirnya ia kepo dengan isi laptop milik anaknya. Meskipun di password, Emily berhasil membukanya. Yang ternyata Alice yang sebelumnya izin keluar untuk kerja kelompok ternyata sedang pergi berpesta di salah satu klub malam. Tak buang banyak waktu, mereka akhirnya sampai di klub malam. Setelah mengetahui posisi Alice, mereka berdua langsung mengajak Alice pulang. Namun orang-orang di klub malam malah menantang mereka berdua agar Alice tidak pulang karena pesta masih berjalan. Namun Emily akhirnya tak bisa menahan amarahnya karena salah satu dari mereka memegang Alice. Dan pada akhirnya pertarungan mereka berdua tak bisa dihindarkan. Sadar jika ada yang merekam, Matt segera mengambil HP-nya untuk dihapus dan segera pergi dari sana. Di tengah jalan, Matt dan Emily sangat kesal dengan kelakuan anaknya karena sudah berani berbohong untuk pergi ke sebuah klub malam, padahal ia masih di bawah umur. Alice sendiri juga sangat kesal karena kedua orang tuanya selalu berbohong dan aksi mereka sebelumnya membuat Alice bertanya-tanya mengapa mereka berdua bisa melakukan hal seperti itu. Setelah sampai di rumah, Emily mengaku kesal dengan kelakuan anaknya dan ia ingin menghajar seseorang untuk meluapkan amarahnya. Pada akhirnya, Matt membantunya dengan berlatih tinju agar Emily bisa meluapkan amarahnya selama ini. Keesokan harinya, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Chuck yang mengetahui keberadaan mereka dari kejadian semalam yang sudah viral. Chuck mengatakan jika Gore saat ini sedang mencari mereka berdua untuk mendapatkan kuncinya. Emily sendiri mengaku jika kuncinya hilang dan Chuck sendiri sudah mencari di TKP namun tak menemukannya. Chuck memperingatkan mereka untuk hati-hati karena mereka bisa ditangkap oleh CIA dan Baron sudah mengkhianati mereka dengan membajak pesawat mereka 15 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba Chuck ditembak dan tewas di tempat yang ternyata anak buah Gore sudah sampai di sana. Karena kejadian itu mereka pun terpaksa harus kembali ke kehidupan lama mereka menjadi seorang agen mata-mata. Saat berusaha kabur, Matt akhirnya mengaku jika kuncinya selama ini tidak hilang. Ia sembunyikan kuncinya di rumah milik ibu Emily dan berniat agar orang jahat tak menemukannya. Mereka berdua kemudian segera menjemput kedua anaknya yang masih ada di sekolah dan lagi-lagi mereka berbohong dengan mengaku akan pergi liburan ke London. Saat ada di bandara, Matt dan Emily berniat mengunjungi rumah ibu Emily. Namun kedua anaknya bingung karena Emily yang sebelumnya mengatakan jika ibunya sudah mati. Padahal hal itu ia lakukan karena hubungannya dengan ibunya tidak baik. Singkat cerita, mereka berempat sampai di London dan tentu saja mereka menggunakan paspor palsu, membuat Alice dan Leo bingung dengan kelakuan kedua orang tuanya yang semakin tidak masuk akal. Lalu, lagi-lagi mereka berbohong dengan mencuri mobil dan beralasan jika mobil itu adalah mobil sewaan.
Di sisi lain, Baron mengetahui keberadaan mereka sebelumnya dan ia mencari jejaknya melalui CCTV bandara. Kembali ke Matt dan Emily, mereka menyuruh kedua anaknya untuk tidak menggunakan ponsel apapun itu. Pokoknya mereka tidak boleh tersambung dengan internet agar lokasi mereka tidak diketahui. Setelah itu, mereka mampir terlebih dahulu ke pom bensin terdekat untuk membeli makan dan sekalian isi bensin. Alice sendiri curiga jika kedua orang tuanya adalah seorang kriminal yang sedang buron. Terlebih lagi dari awal identitas mereka dibuat palsu. Oh my god. I know, right? They make their own sourdough. Wait, what if mom and dad are criminals and we're like fleeing the country? Leo sendiri kemudian menggunakan konsol gamenya yang ternyata tersambung internet untuk mencari informasi. Dan hal itu membuat Baron yang bekerja dengan Gore mengetahui keberadaan Matt dan Emily. Benar saja, tak lama kemudian anak buah dari Gore sudah sampai di pom bensin dan mengepung mereka berdua. Pada akhirnya pertarungan kembali terjadi dan kali ini mereka harus bertarung tepat di hadapan kedua anaknya. Setelah itu mereka semua segera kabur dari sana dan baru saja keluar dari pom bensin, keberadaan mereka sudah diketahui oleh rombongan Baron. Namun mereka tak kehabisan akal. Matt menembak muatan truk serta ban truknya sehingga menghalangi jalan Baron. Setelah itu, mereka berdua akhirnya mengaku jika mereka dulunya adalah seorang mata-mata CIA dan saat ini sudah pensiun. Selama ini mereka menutupi masa lalunya demi melindungi kedua anaknya agar selalu aman. Selain itu, Matt juga mengetahui jika konsol Leo terhubung ke internet, sehingga Matt membuangnya ke dalam muatan truk yang lain. Di sisi lain, Baron sudah mengetahui lokasi dari konsol milik Leo. Namun Baron masih belum yakin. Terlebih lagi mereka sudah ketahuan saat menggunakan mobil yang dapat dilacak oleh kepolisian. Singkat cerita, mereka berempat akhirnya sampai di rumah Ibu Emily. Tak jauh dari sana, Ibu Emily yang bernama Ginny sedang sibuk berburu burung. Ginny sendiri terlihat masih canggung dengan Emily karena sudah lama tak bertemu. Begitu juga dengan cucu-cucunya. No idea to what I owe this pleasure. So grandma can see your grandkids grow up. Ginny sendiri juga seorang mata-mata yang hebat, sama seperti mereka berdua. Selain itu, Ginny mempunyai seorang pacar bernama Nigel yang ia latih menjadi seorang mata-mata. Di sisi lain, Baron mendapat kabar dari rekannya jika mobil yang Matt kendarai berhasil dilacak dan lokasinya saat ini berada di rumah seorang mata-mata, yaitu Ginny. Emily sendiri mulai berdebat dengan ibunya karena kelakuan ibunya yang tak pernah peduli kepadanya. Namun Ginny menilai jika Emily sama seperti dirinya karena ia tahu jika Alice sudah membencinya, dan pada akhirnya mereka sama-sama menjadi ibu yang dibenci oleh anaknya sendiri. Setelah itu, Ginny pun menghampiri Alice dan mereka berbincang satu sama lain. Sementara itu, Matt dan Emily bergegas untuk mengambil kuncinya. Tak lama kemudian, anak buah dari Baron sudah datang ke rumah Ginny, sedangkan Matt dan Emily masih sibuk untuk mencari kuncinya. Setelah mendapat kuncinya, mereka berdua sadar jika ada penyusup. Dan benar saja, keadaan Ginny dan Nigel sudah terpojok karena terikat. Emily berhasil membebaskannya, namun pada akhirnya mereka berdua terpojok karena dikepung. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Chuck.
Ia menginginkan kuncinya untuk dijual dengan harga tinggi. Hal itu ia lakukan karena semenjak Matt dan Emily menghilang, ia dipecat karena disalahkan akan gagalnya misi, membuat kehidupan Chuck berantakan. Selama ini ia masih hidup karena sebelumnya Chuck pura-pura mati dengan ditembak oleh anak buahnya sendiri yang sudah menyerang rumah Matt. Motivation to lead me to it. So you bearing in on this? Meskipun sudah memberikan kuncinya, kedua anaknya masih belum dibebaskan. Mereka dibawa sebagai jaminan agar mereka berdua tak menelpon pihak berwenang. Setelah itu, mereka mengecek CCTV dan pada akhirnya mereka sadar jika Leo sedang memakai cincin digital layaknya smartwatch sama seperti Nigel, dan mereka bisa melacak lokasi Leo berkat cincinnya. Saat ini kedua anaknya berada di sebuah gedung dan malam ini akan ada acara formal di gedung tersebut. Malam itu juga mereka berdua langsung menuju TKP untuk menyelamatkan kedua anaknya. Karena mereka harus masuk ke acara tersebut, mereka berdua pun harus membuang semua senjatanya agar lolos dari pemeriksaan. Sementara itu, Chuck mulai menjual kuncinya, sedangkan Gore yang mengetahui hal itu tak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya untuk mencuri kuncinya. Chuck pun menjelaskan kepada para pembelinya tentang kehebatan kuncinya yang bisa menguasai kota dalam sekejap, mulai dari mematikan sistem listrik sampai membuka bendungan yang dimana jika terus terbuka maka kota akan banjir. As efficient as possible. If you just look out. Saat Chuck sedang menjelaskan kuncinya, Matt dan Emily sudah mulai dekat dan mereka juga harus melawan beberapa anak buah dari Chuck yang berjaga. Setelah itu, mereka sempat bertemu dengan Baron. Matt dan Emily memohon agar mereka menyelamatkan kedua anaknya terlebih dahulu sebelum ditangkap. Namun tujuan Baron bukanlah mereka, melainkan Chuck si penjual kunci. Saat sampai di ruangan utama, Chuck langsung kabur dari sana, membuat Matt dan Emily harus mengejarnya. Mereka sempat terhalang oleh anak buah kiriman Gore, tapi beruntung Ginny membantu yang membuat mereka berdua bisa melanjutkan pengejaran Chuck. Saat ini Chuck sudah menaiki kapalnya, sehingga Matt dan Emily harus mengejarnya sampai dapat karena kedua anaknya yang ada di sana. Emily kemudian mencuri sebuah kapal dan menjemput Matt. Setelah itu, mereka melanjutkan pengejaran. Di sisi lain, Nigel turut membantu. Ia menabrak mobil milik anak buah Chuck yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Namun sayangnya, Nigel tak tahu cara mengoperasikan sistem kuncinya agar bisa menutup bendungan. Di sisi lain, Matt dan Emily akhirnya berhasil naik ke kapal yang sama dengan Chuck, dan dengan bantuan kedua anaknya, mereka berhasil mengalahkan anak buah Chuck. Mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum Chuck berhasil lolos keluar bendungan, dan Nigel diminta untuk segera menutup bendungannya. Pada akhirnya, dengan asal pencet, Nigel akhirnya berhasil menutup bendungannya. Emily kemudian meminta kedua anaknya agar turun dari kapal saat itu juga, agar mereka berdua bisa melawan Chuck tanpa khawatir. Mereka berdua kemudian menghajar Chuck sampai tak berdaya, dan setelah itu mereka pun kabur dari sana. Tak lama kemudian, Chuck yang tak sempat kabur akhirnya tewas menabrak bendungan. Setelah kejadian tersebut, hubungan Emily dengan anaknya pun membaik, begitu juga hubungannya dengan Ginny yang perlahan mulai membaik.
Singkat cerita, mereka sudah pulang dan tim sepak bola sekolah Alice mengikuti perlombaan. Lalu, berkat tendangan penalti oleh Alice, tim sekolah mereka akhirnya menang. I'm sorry, Coach. Okay, you know what? I'm not gonna watch. I can't look at this. Setelah itu, Emily dibuat terharu karena pada akhirnya Alice sudah tidak membenci dirinya. Namun ternyata masalah masih belum selesai. Baron membutuhkan mereka berdua karena jasad Chuck tak ditemukan pada malam itu. Dan ia juga akan merekrut anggota keluarga dari Emily yang juga seorang mata-mata, yang tak lain adalah ayahnya. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Back in Action 2025. Bagaimana? Sangat seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.